Baik, rekan-rekan semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan eh, membahas materi berkaitan dengan unsur-unsur perbandingan administrasi negara. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti yang kita pahami bahwa keanekaragaman sistem dan tata kelola pemerintahan di setiap negara sangat kompleks. Tentu setiap negara memiliki karakteristik berbeda dan unik. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk flashback, gitu ya, melihat ke materi-materi sebelumnya, kita sangat memahami dan sudah mengetahui berkaitan dengan bagaimana negara-negara maju setelah Perang Dunia Kedua ingin memberikan kontribusi kepada negara-negara yang berkembang supaya menjadi maju. Sehingga muncullah ide memberikan bantuan kepada negara-negara sedang berkembang dalam pengelolaan negara. Namun hasilnya kita bisa memahami, mengetahui bahwa hasilnya tidak semua bisa maju karena memang setiap negara memiliki kultur yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki tata kelola yang berbeda di dalam negaranya. Maka di sini juga kita akan bisa melihat juga bagaimana keanekaragaman sistem dan tata kelola pemerintahan di setiap negara sangat kompleks. Jadi tentu setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan unik gitu ya. Nah, perbandingan unsur-unsur administrasi negara menjadi sebuah jendela yang memungkinkan kita melihat lebih dalam, memahami, menganalisis bagaimana suatu pemerintahan diorganisir dan dijalankan, gitu. Nah, eh, lanjut kita juga sudah membahas berkenaan dengan bagaimana unsur-unsur administrasi sebelumnya. Nah, kita sekarang mencoba untuk menyambungkan dengan bagaimana unsur-unsur administrasi negara. Nah, kita coba sekarang masuk ke unsur-unsur administrasinya dulu, gitu ya. Nah, eh, unsur-unsur administrasi yang pertama penyelenggaraan. Jadi di dalam administrasi itu pasti akan ada proses penyelenggaraan kegiatan, gitu ya. Jadi intinya bahwa unsur di sini yang pertama adalah penyelenggaraan. Jadi setiap apapun yang dilakukan di situ ada proses penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan, gitu kan. Nah, yang kedua kerjasama. Nah, unsur kerjasama ini merupakan kerjasama antara satu dua orang. Oke, jadi unsur administrasinya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi di situ akan ada orang-orang yang bekerja sama, yang ujungnya nanti akan mencapai tujuan organisasi. Gitu. Nah, unsur yang ketiga di sini ada pencapaian. Jadi yang pertama tadi bagaimana adanya proses penyelenggaraan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi unsurnya adalah penyelenggaraan, kerjasama, pencapaian, dan ditambah dengan satu lagi untuk berkaitan dengan kesinambungan. Artinya bahwa unsur administrasi ini merupakan beberapa yang menjadikan kita memahami bagaimana administrasi ini dikelola. Bagaimana di dalam administrasi ini ada yang disebut dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, jadi ada tujuan organisasi yang ditentukan sebelumnya dan dilakukan secara berkesinambungan. Jadi terus-menerus. Karena setiap kegiatan yang dilakukan terus-menerus, jadi ada awalan, gitu kan, yang akan menjadi contoh kegiatan selanjutnya yang disebut dengan kesinambungan tadi terus-menerus. Ketika ada hal yang kurang bagus, diperbaiki. Ketika ada hal yang sudah baik, semakin baik lagi, gitu. Nah, itu unsur-unsur administrasi. Baik, kita mencoba masuk ke langkah-langkah penting dalam pengelolaan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Langkah-langkahnya yang paling sederhana yang kita
sering atau kita hafalkan juga dan sering berinteraksi juga gitu kan. Ada yang disebut dengan POAK gitu ya, yang dari Terry, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di dalam langkah-langkah penting dalam pengelolaan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan ini sama halnya dengan bagaimana mengelola organisasi. Jadi, pemerintah dalam mengelola negara pasti melakukan perencanaan terlebih dahulu. Apapun yang dilakukan pemerintah sehingga nanti akan menjadi sebuah kebijakan, maka didahului dengan ada yang disebut dengan perencanaan. Ketika sudah melakukan perencanaan yang matang, yang tujuan utamanya pemerintah itu kan untuk melakukan pelayanan kepada pemerintah dan akhirnya nanti akan harapannya menjadi social welfare kan, kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, setelah perencanaan dilanjutkan dengan pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian ini salah satunya adalah menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi, dalam pengorganisasian ini jangan sampai hanya menempatkan orang-orang sesuai dengan kemauan kita atau suka tidak suka, bukan begitu. Tapi pengorganisasian ini agar dapat melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan harus sesuai dengan kemampuannya, kalau misalnya spesifikasi pendidikannya, gitu kan, dari usianya dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya bahwa dalam pengorganisasian itu bagaimana kita menempatkan orang-orang itu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan eh, kebutuhan organisasi. Lanjut dengan yang ketiga adalah pelaksanaan. Jadi setelah melakukan perencanaan yang matang, menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan, kapasitasnya, gitu kan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Ya, kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan orang-orang yang sudah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan kapasitasnya, dan jangan lupa di dalam pelaksanaan itu harus dilakukan pengawasan baik itu pengawasannya pada saat kegiatan dilakukan maupun pasca kegiatan. Ini yang disebut dengan pengawasan controllingnya, gitu kan. Kontrol ini fungsinya bagaimana kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau yang sudah ditentukan, gitu kan. Dan juga kontrol ini supaya nanti akhirnya seperti apa. Ketika hasilnya sesuai dengan harapan, gitu ya, maka ini akan dibuat kembali yang lebih baik sehingga nanti perencanaannya akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan bisa melihat apa nih yang salahnya, di tahap yang mana kah? Di tahap perencanaan kah? Yang memang perencanaannya kurang matang, atau di dalam pengorganisasian kah? Karena memang penempatan orang-orangnya tidak sesuai dengan kapasitas. Terus di dalam pelaksanaan kah? Dalam pelaksanaannya ternyata banyak kendala dan sebagainya, sehingga nanti akan dicoba untuk di-recycle. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkah pentingnya. Dilanjut, kalau tadi unsur-unsur administrasi, sekarang kita coba masuk ke dalam unsur-unsur administrasi negara. Baik. Nah, di dalam unsur-unsur administrasi negara, ini ada empat. Yang pertama, kebijakan publik. Rekan-rekan semuanya, seperti Bapak paham. Eh, apa namanya, pasti rekan-rekan juga sudah familiar dengan apa yang disebut dengan kebijakan publik, karena memang ini dunianya kita. Gitu ya. Nah, paling tidak yang harus kita ingat bahwa yang disebut dengan kebijakan publik itu sederhananya kan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Jadi kegiatan yang dilakukan, yang sudah ditentukan, atau kegiatan yang tidak dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan masyarakat, itu yang disebut dengan kebijakan publik. Gitu. Tujuannya kebijakan publik itu tadi, kebijakan publik itu muncul karena memang ada masalah dulu di masyarakat. Ada masalah dulu, ada hal yang memang butuh solusinya. Maka kebijakan publik ini menjadi solusi. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, gitu ya.
Jadi intinya di situ, ketika kita berkaitan dengan kebijakan publik. Berikutnya, unsur berikutnya adalah keuangan publik. Jadi sederhananya juga yang disebut dengan keuangan publik merupakan apa ya pengelolaan pendapatan di dalam APBN itu kan ya ada pendapatan, ada pengeluaran, terus ada juga beban utang negara gitu kan. Maka yang disebut dengan keuangan negara itu bagaimana pengelolaan pendapatan, pengeluaran, beban utang itu kan suatu negara melalui berbagai lembaga pemerintah dan semi pemerintah. Jadi di situ bagaimana pengelolaan keuangannya. Dan ini tidak mudah, walaupun keuangan publik hari ini, kalau kita mau mencoba untuk membandingkan, ya rekan-rekan semua, ini perbandingan sederhana saja gitu ya, berkaitan dengan keuangan publik. Kalau keuangan publik kan intinya nanti apa bentuknya dalam APBN gitu ya. Dan APBN itu ada pendapatan, ada pengeluaran. Ya. Nah, di dalam pendapatan ini, kalau kita mau mencoba untuk melihat jujur, gitu ya, rekan-rekan, kita mencoba untuk melihat sederhananya saja lah, gitu ya. APBN itu sekarang untuk pendapatannya rata-rata 80%, 60 sampai 80% itu hasil dari pendapatan pajak. Kita coba cek deh, ya. Jadi APBN itu it- bisa lebih 60 sampai 80% itu pendapatan pajak. Artinya bahwa pemerintah hari ini belum bisa berdaya guna memenuhi kebutuhan keuangan secara mandiri karena semuanya banyaknya dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita mau mencoba untuk mengkomparasi, membandingkan, gitu kan, kita flashback deh ke zaman-zaman kerajaan. Kalau di zaman kerajaan itu kan raja itu membuat kebijakan pajak hasil buminya masyarakat, gitu ya. Bedanya hanya cara cara memungutnya saja. Tapi intinya bahwa kerajaan itu kan keuangannya, anggarannya, pendapatannya itu dari pajak masyarakat. Dari masyarakat semuanya. Hasil panen padinya, hasil panen gandumnya, hasil panen dan sebagainya, sayur dan sebagainya itu semuanya pajaknya. Nah, artinya bahwa zaman kerajaan dengan sekarang itu sama bahwa negara itu semuanya masih tergantung kepada masyarakat. Semuanya bergantung kepada pajak masyarakat. Bedanya caranya saja yang sekarang lebih modern. Artinya bahwa kalau dilihat dari sisinya negara maju dan tidak maju atau sudah ada perubahan dan tidak, cirinya bahwa sampai hari ini negara masih ketergantungan terhadap pajak masyarakat, pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Semoga saja ke depan pendapatannya negara itu lebih banyaknya berasal dari badan-badan usaha yang dikelola oleh negara atau yang dimiliki oleh negara. Semoga saja ke depan bisa begitu. Ya, karena sampai hari ini eh, badan usaha milik negara masih belum bisa menembus untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan eh, pendapatan pajak. Memang kalau misalnya kita melihat dari postur anggaran ada yang masuk gitu kan untuk menjadi pendapatan untuk APBN, tapi sebagian kecilnya saja. Lebih besarnya kita bisa melihat hasil pajak penghasilan atau pajak dari masyarakat. Semoga ke depan jauh lebih bagus. Nah, nah, ini tapi berlaku untuk apa? Ini terjadi di setiap negara, gitu. Oke, selanjutnya unsur selanjutnya adalah pelayanan publik. Nah, yang disebut pelayanan publik itu kan intinya kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebetulnya kan pelayanan publik. Sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, gitu kan? Maunya seperti itu. Harapannya seperti itu, tujuannya seperti itu. Walaupun
pelayanan publik hari ini, walaupun disebut sudah lebih baik dari dekade-dekade sebelumnya, gitu, ini jauh lebih baik sekarang untuk pelayanan. Tapi kalau misalnya kita mau mencoba untuk bertanya secara jujur kepada masyarakat, masih banyak masih banyak yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Semoga saja ke depan jauh lebih bagus lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, unsur administrasi negara itu adalah hukum dan hak, kehakiman. Bagaimana berkaitan dengan hukum dan kehakiman ini berperan penting dalam penegakan hukum, gitu. Jadi walaupun sampai hari ini masih kita, kalau misalnya kita mau melihat masih terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam urusan hukum, gitu ya, masih ada hal-hal yang disinyalir tidak adil, gitu. Karena hukum hari ini tidak seperti hukum oh, dulu, gitu kan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tapi kalau sekarang bisa saja terbalik, gitu kan ya. Dan eh, tapi ini juga sudah semakin baik dengan adanya transparansi, gitu kan. Walaupun transparansi itu kalau misalnya kita mau mencoba melihat, gitu kan, di fenomena hari ini dengan adanya misalnya di sosial media diviralkan baru bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang bisa menyelesaikannya, gitu kan. Kalau misalnya belum diviralkan, belum dia lakukan tindak lanjut dan sebagainya. Tapi semoga ke depan jauh lebih bagus lagi. Nah, itu unsur-unsur administrasi negara, rekan-rekan semuanya. Jadi, kerjasama antar lembaga negara itu adalah kunci untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pemerintah berkaitan dengan terutama keuangan negara, ya. Jadi, eh, antar lembaga itu ya harus berkolaborasi. Itu supaya apa yang sekarang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah dilakukan efisiensi, gitu kan. Efisiensinya ya kalau misalnya efisiensi yang diterjemahkan oleh pemerintah itu sekarang yang terjadi, walaupun diterjemahkan efisiensi itu bukan dikurangi anggaran, tapi peruntukannya sesuai dengan kebutuhan, misalkan gitu ya. Ininya. Tapi kalau kita lihat yang dipraktekkan oleh pemerintah pusat itu efisiensi itu pengurangan anggaran. Tapi beda hal lagi dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat hari ini, gitu kan. Eh, dalam beberapa videonya mengatakan efisiensi itu bukan mengurangi anggaran, gitu. Karena anggaran itu tetap ada, hanya memang efisiensi itu dilakukan bukan mengurangi anggaran, tapi akan mencoba mengalokasikan anggaran-anggaran yang memang lebih efisien, lebih efektif, dan lebih kena, gitu. Seperti katanya, gitu kan. Untuk anggaran baju dinas itu dikurangi, untuk anggaran mobil dinas juga untuk dikurangi. Kenapa? Karena mobil dinas masih banyak, katakan begitu. Ya, jadi efisiensi dan efektivitasnya itu di situ. Tapi ya tadi butuh kerjasama antar lembaga. Sementara menurut Haikila dan Gerlach tahun 2013, kerjasama antar lembaga adalah proses di mana berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, bekerja bersama dalam mengatasi isu-isu yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Jadi, rekan-rekan semuanya, di sini ada cakupan kerjasama antar lembaga negara. Ya. Ada kolaborasi antar instansi, terus yang kedua ada kemitraan publik dan swasta. Jadi kolaborasi antar instansi itu ya tadi. Jadi jangan sampai ada overlap, gitu. Seperti di apa namanya sekarang di sederhana saja di pemerintahan kabupaten, gitu ya. Nah, sekarang kan UMKM itu sedang gencar. Di setiap dinas itu ada ngurus tentang UMKM. Itu kan bagaimana peningkatan kapasitas UMKM, bagaimana membuat UMKM dan itu hampir setiap dinas itu melakukan itu. Sementara core-nya ada di Dinas Koperasi dan UMKM misalnya kan gitu. Nah, ini juga butuh kerjasama antar lembaga, gitu kan, antar instansi, gitu ya, supaya akhirnya nanti program Dinas Koperasi dan UMKM
tentang peningkatan kapasitas UMKM. Terus misalnya di eh, Dinas Disparpora Pemuda Olahraga misalnya ternyata peningkatan kapasitas UMKM juga atau di BPBD dan sebagainya itu yang pada akhirnya nanti kalau misalnya terjadi seperti ini ya kerjasamanya tidak ada, kolaborasi tidak ada. Jadi efisiensi dan efektivitasnya tidak akan terwujud. Efektivitas ya oke, tapi efisiensi tidak akan mungkin terjadi. Dan untuk kemitraan publik swasta. Jadi ada kemitraan antara publik dengan swasta. Jadi pemerintah dengan sektor swasta, gitu. Jadi kemitraan itu harus berlanjut dilakukan sehingga nanti ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan di situ, ya. Dan coba kesimpulannya dalam penutupannya, kerjasama antar lembaga merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien, ya, memaksimalkan potensi pengetahuan dan keadilan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi titik tekannya bagaimana kerjasama ini bisa memunculkan efisiensi, ya. Terus bisa mencoba memaksimalkan potensi yang ada di dalamnya, gitu, sehingga tadi bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan pencapaian tujuan negara adalah inti dari administrasi negara yang efektif. Tujuan ini mencerminkan keinginan rakyat yang mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan, ekonomi, mengurangi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan, dan banyak hal lainnya. Sehingga rekan-rekan semuanya demikian untuk materi kali ini. Semoga bisa memperkaya, menambah hasanah keilmuan rekan-rekan semuanya. Jangan lupa juga silakan untuk mencari referensi yang lain sehingga nanti rekan-rekan bisa bertambah keilmuan, pengetahuan berkaitan dengan materi ini. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.